Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Rasulullah Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wal kiram wa ala jami' ikhwani wa sahabat wa tabi'in baina madinah jadina sanu alimina sanila sanfadal kitab sawlillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah masih banyak dari Asmaul Husna yang belum diterangkan. Jadi para bapak ibu jamaah bisa membacanya, dicari di Google Asmaul Husna dan artinya atau terjemahnya, sehingga tahu persis nama-nama Allah yang baik itu 99 dengan artinya. Kemudian perlu difahami, memang ada beberapa pendapat yang berkaitan dengan pengamalan Asmaul Husna yang kemarin dalam hadis disebutkan man akhshaha dakhalal jannah. Siapa yang memeliharanya pasti masuk surga. Nah, wa makna akhshaha, makna memeliharanya, memelihara Asmaul Husna itu adalah hafidhoha. Yang pertama itu punya arti makna hafidhoha, menghafalnya. Hakadha, demikian ini fasarul Bukhari wal aksarun. Ini adalah tafsirnya Imam Al-Bukhari dan kebanyakan dari para ulama. Jadi ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang lain, wakila maknahu man arafa ma'aniha wa amana biha. Pendapat yang kedua, ya, maknanya man arafa ma'aniha. Jadi barang siapa yang mengerti maknanya, mengetahui maknanya, wa amana biha, dan mengimaninya, iman kepada arti
daripada Asmaul Husna. Kalau kemarin terakhir itu Al-Basir, Allah Maha melihat. Iman, kita beriman mempercayai bahwa Allah itu Maha melihat. Apa saja yang kita lakukan itu terlihat, dilihat oleh Allah. Dan penglihatan Allah itu kemarin saya terangkan, walaupun disekat, kita ini ada tabirnya, ada penghalang, orang lain tidak bisa melihat, Allah Maha melihat. Kita beriman terhadap Al-Basir yang punya arti Allah Maha melihat, dan seterusnya jemaah. Asmaul Husna yang lainnya kita mengimaninya. Makna daripada Asmaul Husna, wa amana biha. Wakila, dan pendapat yang lain, maknanya adalah man atau koha bi husni riayatilaha wa takhallaqa biha yumnuhu minal amali bima'aniha. Jadi maksudnya orang itu benar-benar atau koha, kuat dalam memeliharanya, bihusni riayatilaha, dengan membaikkan, memelihara Asmaul Husna, dijaga benar, benar-benar Asmaul Husna itu dijaga. Takhallaqa bima yaqinu minal amali biha. Kemudian dengan cara melakukan budi pekerti atau akhlak. Takhallaqa, dari semua apa yang dikerjakan bima'aniha, sesuai dengan artinya Asmaul Husna. Contoh Ar-Rahman gampangannya, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang, Ar-Rahmanur Rahim. Nah, bagaimana kita bisa mengamalkan ini dalam kehidupan sehari-hari? Kita harus sesama kita punya rasa kasih sayang. Nah, ini mempraktekkan Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim terhadap semua makhluk Allah, juga kita kasih sayang. Jadi yang punya peliharaan hewan apapun bentuknya, ya harus disayangi, harus diberi makan, diberi minum, dirawat dengan sebaik-baiknya. Itu pula yang punya tanaman, disirami, dipupuk, diurai tanahnya, supaya subur, tumbuhan itu tumbuh dengan baik. Ini mengamalkan Ar-Rahman, Ar-Rahim dalam kehidupan. Itu namanya man ataqaha bi husni riayatillaha wa takhallaqa bima qinu minal amali bima'aniha. Jadi kalau bisa tiga makna ini, tiga pendapat ini kita lakukan, jadi kita lakukan. Bagaimana kita bisa menghafal Asmaul Husna, mengerti artinya, kemudian mengimaninya, dan yang terakhir kita jaga benar Asmaul Husna itu dengan cara mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita berakhlak sesuai dengan Asmaul Husna.
Jadi sudah nggak ada benteng ceweng ya di antara kita, nggak gampang mudah menuduh orang, mudah ya menjelekkan orang lain, merendahkan orang lain, ya, menomorduakan orang lain, katakan tidak sama dengan yang lainnya mungkin. Jadi semua kedudukan di antara kita diusahakan kita bergaul itu harus sama, nggak ada perbedaan yang kaya dengan yang miskin, yang cantik dengan yang kurang cantik, yang tampan dengan yang sama saja, dengan siapapun sama gitu. Ya. Jadi tidak dibedakan. Ini dalam rangka mengamalkan Asmaul Husna. Ya. Dalam hidup kita tidak boleh sombong. Ya. Kita harus maha pemaaf, itu Allah maha pengampun. Kita suka memaafkan, mengampuni orang lain, walaupun dicaci maki, mungkin disakiti dan seterusnya. Ya, mohon maaf ibu-ibu, kadang-kadang ya kalau disakiti orang lain itu kadang-kadang nancapnya ya ke hati, ke pikiran, nggak hilang-hilang. Ya, kadang-kadang Surabaya diingat terus, awas ya, awas ya. Dulu ya saya pernah diginikan, nanti awas ya. Itu tidak boleh ya. Kita harus ingat Allah itu maha pengampun, Al-Ghafur, Al-Afu, maha pemaaf ya. Dan seterusnya. Jadi bagaimana kita mengamalkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari, sehingga insya Allah kalau itu yang kita lakukan, yaitu tadi waman ahsoha dakhalal jannah, dijamin ya. Siapa yang melihara Asmaul Husna dalam kehidupannya masuk surga. Ya mudah-mudahan kita semuanya diberikan hidayah, ma'unah oleh Allah sehingga bisa ya, memahami dan mengamalkan Asmaul Husna dalam kehidupannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya teruskan pada jilid yang kedua, bagian kedua dari ya, Al-Azkar ini. Dimulai dengan kitab tilawatil Quran, kitab yang menerangkan tilawatil Quran, membaca Al-Quran. I'lam, ketahuilah, anna tilawatal Quran hiya afdalul adhkar. Anna tilawatul Quran, bahwasanya membaca Al-Quran itu hiya adalah afdalul adhkari, seutama zikir, sebaik-baik zikir itu adalah membaca Al-Quran. Ada hadis afdalul dzikri la ilaha illallah. Ya. Jangan dipertentangkan ya, jangan dipertentangkan ya. Harus berjalan sama ya. Sebaik-baik zikir itu adalah kalimat la ilaha illallah. Nah ini kalimat tauhid ini ya bukan hanya kita ucapkan ya, harus benar-benar makna la ilaha illallah itu kita realisasikan ya, pengejatan, jadi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita sudah mengakui tiada Tuhan kecuali Allah, maka apa yang diperintah oleh Allah ya kita lakukan. Ya, diantaranya baca Quran itu perintah Allah. Ya, diantaranya membaca Al-Quran itu adalah perintah Allah. Nah, sehingga di sini disebutkan
seutama ya, zikir itu adalah tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Anna tilawatil Qur'ani hiya afdalul adhkar. Nah, wal matlubu yang dimaksud dengan afdalul adhkar itu tilawatil Quran adalah al-qiraatu bit tadabburi. Al-qiraah bacaan Al-Quran bit tadabburi dengan tadabbur, dengan mengangan-angan maknanya. Ya. Jadi monggo belajar ya, ibu-ibu alhamdulillah sudah belajar membaca bagaimana bisa baca Al-Quran dengan baik. Nah, nanti ditingkatkan apa belajar sendiri, apa bersama-sama, bagaimana bisa kita itu membaca Al-Quran secara otomatis tahu maknanya, artinya. Ya, bismillah dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Ya. Alhamdulillah, segala puji lillahi, punyaan Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Bisa begitu. Jadi kita membaca tapi maknanya sudah ada di pikiran kita, sudah kita paham. Ini ya, bacaan ini maksudnya, ini maksud. Sehingga ini sebagai pedoman hidup Al-Quran itu ya, bisa kontrol dalam kehidupan kita, sebagai filter ya, supaya ya, kalau kendaraan nggak ngeslong ya. Jadi kalau ngeslong bahaya ya, bisa nabrak. Nah, supaya kita ini hidup kita nggak menabrak ya, nggak sengsara ya. Ini maksudnya ya, anna tilawatul Qur'ani ya afdalul adhkar itu adalah al-qiraatu bit tadabbur ya, membaca Al-Quran dengan tadabbur, dengan memperhatikan, mengangan-angan maknanya. Dan ini salah satu dari hadis ya, dan diungkapkan dalam apa itu, tembangnya Sunan Bonang ya, ada 5 perkara yang jadi apa, tombok hati itu ya, hati iku 5 ya, maca Al-Quran angen sak maknane, tak angen-angen maknane. Insya Allah kalau kita ini baca Al-Quran ya, baca Al-Qurannya saja sudah bisa menenangkan hati, apalagi dengan maknanya kan lebih tenang ya, sebagai tombok hati ya. Jadi sifat lima fis sudur itu janji Allah ya, sebagai sifat ya, penyembuh. Lima fis sudur ya, apa yang ada di dalam dada, maksudnya dalam hati. Jadi hati ini yang mempengaruhi semua perilaku manusia ya. Kalau hatinya jelek maka perilakunya jelek, kalau hati itu baik ya maka hati orang itu baik, maka perilakunya ya, dalam kehidupan itu juga baik ya. Walil qiraati adabun wa maqasidun, dan bagi ya, atau untuk qiraah bacaan Al-Quran, baca Al-Quran itu adabun, ada tata caranya, ada adabnya, ada sopan santunnya, wa maqasidun, dan ada juga yang dituju, ada tujuannya. Dengan keutamaan membaca Al-Quran itu nama maqasid, ada tujuan ya, yang baik tujuannya itu adalah lillahi ta'ala, karena perintah Allah ya kita lakukan karena Allah
Ya, walaupun diterangkan dalam sunnah atau hadis ada keutamaan-keutamaan surat-surat di dalam Al-Quran. Ya. Surat Yasin ada keutamaannya, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Mulk, dan yang lain-lain. Ya. Jadi kalau dalamnya sudah kita kaji, ya, diantaranya agar supaya kita diberikan keselamatan oleh Allah, dijaga ya oleh Allah, ya baik siang maupun malam. Ya, maka diawali ketika awal pagi bukra itu dengan membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali. Awal malam juga begitu, kita masuk maghrib ya baca surat itu. Nah, ini diantara keutamaannya. Tapi ya sudah, memang itu sudah diterangkan dan janji Allah, ya kita amalkan gitu aja. Ya, dengan harapan kita selamat. Ya. Jadi ya, supaya nanti kalau ada hal yang kurang cocok, kurang sesuai, mengamalkannya karena Allah, kehendak Allah mungkin beda dengan apa yang kita inginkan, ya harus diterima dengan lapang dada. Jangan ngomong nanti, oh aku wis maca Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Nas, Al-Maudatain itu, ya, kok ternyata kepleset, katanya ngapunten, ya jangan nyalakan. Ya, jangan ngamalkan, enggak. Ya memang Allah menghendaki itu. Mungkin ada hikmah di balik itu. Ya. Jadi ini walil qiraati adabun wa maqasid. Jadi ada adabnya, ya, tata caranya, tata kromoe, ya, dan ada tujuannya. Maka jama'atu qabla hadza fiha kitaban mukhtasaran. Maka jama'atu, dan telah aku himpun, katanya Al-Musannif An-Nawawi, ya. Qabla hadza, sebelum ini, fiha, di dalam ya kitaban mukhtasaran, kitab yang ringkas, mustamilan ala nafaisa min adabil qiraati, min adabil qurra'i wal qiraati wa sifatiha wa ma ta'allaqu biha. Mustamilan, yang mengandung, yang meliputi, ala nafaisa, ya, dari permasalahan-permasalahan tata cara, ya, qurra, orang yang membaca Al-Qur'an, wal qiraati, ya, dan bacanya, dan baca Al-Quran, wa sifatiha, dan sifat-sifatnya, wa ma ta'allaqu biha, dan semua yang gantung, wa ma ta'allaqu biha, atau yang berkaitan dengannya, ma ta'allaqu biha, ya. La yanbaghi li hamil Qur'ani, sebaiknya lihamil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Ada yang ngomong hamil Quran itu orang yang selalu membaca Al-Quran, atau ada yang menafsirkan atau maknai hamil Quran itu adalah orang yang menghafal Al-Quran. Jadi hamil asalnya membawa Al-Quran, tapi maksudnya ada yang mengartikan orang yang baca Al-Quran, atau ada yang mengartikan orang yang menghafal Al-Quran. Ayyakfa alaihi mislahu, ya, supaya orang itu yakhfa, ya, tidak, supaya orang itu yakhfa, misalnya khofian itu sepi, ya, sepi, mengabaikan, ya.
Jadi orang itu tidak boleh ya, mengabaikan ya, tentang tata cara bagaimana membaca Al-Quran dan bacaan Al-Quran, adabul qira' wal qiraah. Sehingga perlu ngaji itu di sini, jadi tidak boleh seenaknya. Wa nasir fi hadzal kitab ila maqasida min dzalika mukhtasar. Dan aku tunjukkan dalam kitab ini ya, kepada maqasid, maksud-maksud min dzalika yang demikian itu mukhtasar, kan diringkes, jadi maksudnya secara ringkas ya. Waqad dalaltu man arada dzalika wa idahu ala madhannati. Dan juga dalam kitab ini disebutkan ya, dalil-dalilnya bagi orang yang menghendaki ya, secara jelas. Jadi supaya tahu secara persis ya, permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan adab, dengan maqasid ya, bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Wabillahi taufik ya, dengan Allah lah yang memberikan taufik. Jadi taufik itu setelah hidayah ya. Hidayah itu petunjuk, setelah kita memperoleh hidayah, tahu itu kebenaran, kita lakukan, namanya taufik. Jadi kita hanya bermohon pada Allah supaya kita memperoleh taufik ya, bisa mengamalkannya. Faslun fasal yang bagi ayyuhafidha ala tilawatihi lailan wa naharan. Sayugjanya ya, ayyuhafidha untuk memelihara ala tilawatihi terhadap membaca Al-Quran itu lailan wa naharan, malam dan siang ya, sayugjanya memelihara Al-Quran itu, berarti membaca Al-Quran itu ya, lailan wa naharan, malam dan siang. Safaron mahadon, baik ketika bepergian safar, hadaron itu maupun berada di rumah ya, tidak pergi. Jadi kebanyakan kita ini kalau pergi kan lupa dengan Al-Quran, sehingga sekarang sudah ya, banyak yang punya HP-nya di-download Al-Quran itu, sehingga di kendaraan bisa tetap membaca Al-Quran. Safaron, jadi ketika bepergian kita tetap sebaiknya membaca Al-Quran. Ya kalau enggak ya yang hafal aja, hafal Yasin ya Yasin yang dibaca. Ya mungkin dengan nyetir, kalau yang kan nggak bisa melihat HP ya hafal, mana yang hafal dibaca ya. Yang mengamalkan biasa Al-Mulk selesai maghrib ya dibaca ya, hafal ya dihafalkan ya, dibaca secara ya hafalan ya, karena dengan nyopir atau dengan nyetir ya. Jadi jangan terus kemudian lupa dengan Al-Quran. Waqad kanat lisalaf, dan sungguh ada bagi orang-orang salaf, ulama terdahulu ya, yang soleh radhiyallahu anhum, semoga Allah ridho kepada mereka, ada tun mukhtalifatun fil qadri alladhi yahtimuna fihi. Ada tun kebiasaan-kebiasaan bagi ya ulama salaf terdahulu, mukhtalifatun yang berbeda-beda, fil qadri alladhi yahtimuna fihi, dalam kadar atau untuk menentukan qadar ya, qadar itu tentuan, untuk menentukan alladhi yahtimuna, mereka itu menghatamkan fihi, untuk membaca Al-Quran.
Jadi ada kebiasaan-kebiasaan bagi mereka itu semua para as-salafus saleh, mereka membiasakan baca Al-Quran lailan wa naharon, ya, baik siang maupun malam, safaron, baik bepergian maupun ya tidak pergi di rumah. Nah, berbeda-beda menghatamkannya. Fakana jama'atun, ada ya segolongan minhum di antara mereka yahtimuna fi kulli syahrani khatmatan, yang menghatamkan mereka itu fi kulli syahraini, dalam setiap 2 bulan, khatmatan, 1 kali hatam. 2 bulan sekali hatam, berarti sehari semalam setengah juz, ya, setengah juz. Sehingga 2 bulan hatam. Kemudian wa akharuna, ada yang lainnya fi kulli asri layalin khatmatan. Wa akharuna fi kulli syahrin khatmatan. Yang lain ya, ada yang lain yang mengamalkan Al-Qur'an itu setiap sebulan sekali, berarti sehari 1 juz. Wa akharuna, dan yang lain fi kulli asrin layalin khatmatan, fi kulli asri layalin khatmatan. Ada yang ulama salaf itu 10 hari hatam, di sehari berarti 3 juz. Wa akhuruna fi kulli saman layalin khatmatan. Ada yang mereka itu setiap 8 malam hatam. Wa akhuruna fi kulli sab'i layalin khatmatan. Dan yang lain itu setiap 7 hari, ya, 7 malam, maksudnya sab'a layal khatmatan, 3 hatam. 7 hatam, sab'a layalin 7 hatam, sab'a layalin 7 malam khatmatan hatam. Jadi ada yang 8 malam hatam, ada yang 7 malam hatam. Wa hadza fi'lul aksarina minas salaf, yang 7 hari ini atau 7 malam ini hatam, ini kebanyakan dari mereka melakukannya, fi'lul aksarina. Jadi mereka banyak yang mengamalkannya, minas salaf, dari ulama salaf. Wa akharuna fi kulli sitti layalin, dan yang lain ada yang khatam itu setiap 6 hari. Wa akharuna fi khamsin, dan ada yang setiap 5 malam. Wa akharuna fi arba', yang lain setiap 4 malam. Wa kasiruna fi kulli salah, kebanyakan mereka itu setiap 3 hari, ya, atau 3 malam 3 hari, ya, itu khatam. Berarti sehari 10 juz. Wa kana kasirun yahtimuna fi kulli yawmatin khatmatan, dan juga ada yang banyak di antara mereka itu yahtimuna, itu khatam fi kulli yaumin wa lailatin, yaitu setiap hari dan malam atau sehari semalam khatmatan, hatam, ya. Jadi ada yang sehari semalam hatam. Wa khatama jama'atun fi kulli yaumin wa lailatin khatmataini. Ada yang khatam setiap, ya, sehari semalam itu khatmataini, 2 hataman. Wa akharuna fi kulli yaum wa lailatin salasa khatmatin. Ada yang sehari semalam itu 3 hataman. Wa khatama ba'dhum fil yaumil wa lailah samaniya khatman. Ada yang khatam di antara mereka itu fil yaumil wal lail, ada yang sehari semalam itu khatam samaniya khatmatin, 8 kali khataman. Jadi setiap 3 jam berarti khatam, ya, kan 24 jam sehari semalam. Nah, ini bisa khatam 8 kali. Arba'an fil lail, 4 kali pada waktu malam, wa arba'an fin nahari, dan 4 kali pada waktu siang, ya. Jadi ini yang
terbanyak ya, yang terbanyak. Man khatama arba'an fil lail wa arba'an fin nahar, ya, dan adapun atau sebagian dari orang ya khatama yang khatamkan arba'an minal lail 4 kali dalam semalam, wa arba'an fin nahar, dan 4 kali pada waktu siang adalah As-Sayyidul Jalilul Ibn Al-Khatib As-Sufi radhiyallahu an, yaitu Sayyid Al-Jalil Ibn Al-Khatib As-Sufi radhiyallahu an. Wa hadza aksaru ma balagna fil yaumil lailah, dan ini adalah paling banyak ya, jadi ini adalah yang paling banyak yang sampai pada kami, katanya al-musannif, yang dilakukan oleh para as-salaf sehari semalam itu bisa 8 kali. Nah, ya tinggal kita mana yang bisa kita tiru, kita yang termasuk ya al-kholaf, ya orang-orang yang di belakangan ini bukan as-salaf, itu sudah diterangkan kadar kemampuan mereka untuk menentukan khatamnya. Nah, kalau kita ingin sebulan sekali khatam, ya sehari 1 juz. Ya, monggo bapak-bapak, ibu-ibu yang longgar waktunya itu bisa insya Allah kalau sehari 1 juz. Ya. Yang bacanya cepat 1 dudukan, dia duduk 20 menit atau 30 menit, setengah jam sudah 1 juz. Ya. Jadi sebulan bisa khatam. Nah, kalau terlalu berat ya dikurangi lagi, mungkin setengah juz. Anisef di Quran itu ada tulisan di samping anisef, itu berarti separuh. Ya, ada as-sulus itu ya adalah 2/3 ya, jadi sebelum 1 juz itu, terus tengahnya itu anisef ada separuh, terus ada lagi di pinggir itu ar-rubu'. Rubu' itu 1/4 ya, monggo. Jadi kalau 1/4 ya paling enggak 2 lembar, 1/4 itu 2 lembar ya. Berarti 4 hari 1 juz. Kalau 4 hari 1 juz kali 30, 120 hari, berarti 3 bulan sekali khatam ya. Itu yang sehari 2 lembar. Ya gampangannya kalau bisa mengamalkan ya selesai sholat ya mungkin 1 halaman ya, 1 halaman itu kan bisa 4 halaman kalau 4 waktu sholat yang tidak ada ngajinya gini kan, zuhur, asar, maghrib, isya, mama gitu ya. Kalau subuh karena diteruskan dengan kuliah subuh. Kalau tidak bisa ya paling enggak 4 halaman atau 4 halaman atau 2 lembar. Ya. Nah, kalau 2 lembar itu insya Allah 1 juz ya 4 hari. Nah, kalau itu yang kita lakukan 3 bulan kita khatam. Ya. Nah, kalau separuh berarti 2 bulan sekali. Tinggal tergantung kemampuan kita ya. Jadi monggo ya untuk bersama-sama ya menambah kebaikan ya, mengisi sisa umur kita ini dengan membaca Al-Quran. Ya gak usah niru yang banyak tadi itu ya. Sehari itu bisa 8 juz. Ini ya, hanya membaca Al-Quran ya, orang-orang sufi ya, yang hidupnya memang diperuntukkan hanya untuk Allah ya, akhirat, sudah tidak mikir dunianya ya, dunianya dinikmati apa adanya, apa ala kadarnya ya, sudah nikmat mereka itu, dan gemar senang ya untuk beribadah dengan baca Al-Quran sehingga 3 jam sekali khatam ya, kalau kita 3 jam hanya dapat berapa juz Bapak? Mungkin sekitar 6 ya
sekitar 6 juz. Jadi sementara ini ya nanti kita teruskan hadis-hadis yang berkaitan dengan tilawatil Quran. Ya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemampuan untuk senang membaca Al-Quran, dan insya Allah itu termasuk salah satu adalah orang-orang yang dirindukan oleh surga, sehingga moga-moga kita semuanya nanti masuk surga, ketemu lagi di surga Allah yang penuh kenikmatan. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ya iyyaka nasta'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa yanfa'una warzuqna ilman nafi'ah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna muqimas sholati wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa salika husnal khatimah wa na'udzuka min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.